Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dijelaskan dalam surah Ghafir. Wasabbih bihamdi rabbika bil aishi wal ibkar. Kita bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tahmid, membaca tasbih, takbir di waktu-waktu yang ditentukan. Bahkan ada waktu zikir itu bebas waktunya. Yang paling utama zikir yang sangat berpengaruh itu ketika melafadzkan zikir dengan lisan, kemudian hati kita menghadirkan rasa ketawaduan kita, kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang zikir, yang mana zikir ini kalimat ini ketika diucapkan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita beres sholat fardu, diantaranya sholat setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, maka kita dianjurkan untuk berzikir yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya pemberian dari Rasul bukan perkara yang tidak baik, ini lebih baik. Karena Rasul itu menjadi qudwatan, menjadi panutan kita, menjadi imam untuk kita. Rasul itu suri tauladan yang baik. Nah, ada dua zikir yang mana diantaranya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'ad bin Jabal, aku ingin mewasiatkan zikir ini, dan kamu jangan pernah sekali-kali meninggalkan zikir ini setelah sholat. Maka Rasulullah memberikan zikir ini kepada Mu'ad bin Jabal, yang mana kalimahnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ini ya kalimat yang diwasiatkan oleh Rasulullah yang tidak boleh ditinggalkan setelah sholat. Maka kita setelah beres sholat fardu, kita bacakan kalimat zikir ini yang artinya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadaka. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, untuk selalu mengingatmu dalam keadaan apapun, sedang susah, sedang senang, dimanapun berada. Wa syukrika wa husna ibadatika, dan selalu bersyukur kepadamu dalam keadaan apapun. Wa husna ibadatika, dan bantulah aku untuk bisa beribadah dengan ibadah yang sebaik-baik mungkin. Maka amalan ini sangatlah baik, sangatlah harus dijaga oleh kita, karena amalan ini diwasiatkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, yaitu di dalam hadis yang terpopuler, yang kalimah dzikir ini sangatlah pendek, mudah untuk dihafal. Yang mana kalimah dzikir ini dijelaskannya di dalam Sunan Abi Dawud an Muslim bin Haris At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu an, Rasulullah SAW membaca dzikir ini. Kata Rasulullah, idan sorofta minas sholatil maghrib, ketika kamu selesai dari sholat maghrib, maka kata Rasul, faqul Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, maka ucapkanlah kalimat zikir ini, Allahumma ajirni minan nar, yang artinya Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka. Yang mana membaca zikir ini 7 kali. Ini zikir meminta kita keselamatan dari neraka. Yang mana neraka itu ada neraka dunia dan neraka akhirat. Kita minta diselamatkan kepada Allah dari neraka dunia dan akhirat.
Mana neraka dunia? Sebagian ulama menjelaskan ketika kita sedang kebingungan, ketika kita sedang putus asa, ketika kita merasakan kegelisahan di dunia ini karena urusan ekonomi, karena urusan-urusan persoalan yang menghampiri kita, maka itu bisa dinamakan dengan neraka. Ketika datangnya masalah, datangnya ujian, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah neraka. Anak kita rewel, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah neraka dunia. Kita terpengaruh dengan kehidupan orang lain, melihat kehidupan orang lain yang sangat baik dan kita tidak baik, kemudian hati kita menggejolak panas, maka itulah adalah neraka dunia. Nah, maka ketika kita membaca kalimat ini, kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dunia dan akhirat. Maka dalam hadis ini, fa innaka idza qulta dzalika, ketika kita mengucapkan kalimat tersebut di malam hari, maka akan dicatat untuk kita jiwarun minha, akan dijauhkan dari neraka. Dan ketika kita membacanya pada pagi hari setelah sholat subuh, maka ketika itu kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang dijauhkan dari neraka. Nah, jadi orang yang mendawamkan kalimat ini setelah sholat, maka dia akan dicatat ketika dia mati siangnya, akan dicatat dijauhkan dari neraka. Ketika mati malamnya, dia juga akan dijauhkan dari neraka dunia dan akhirat. Nah, bahkan ada amalan yang dibacakan setelah sholat subuh oleh Rasulullah, yang mana dijelaskan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, yang mana doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabalan wa rizqan thayyiban. Orang yang mengucapkan kalimat ini, Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat. Allah akan berikan amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah akan berikan rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Ketika kita selalu mendawamkan doa yang dilantunkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah selesai salat subuh. Yang mana doanya tadi saya sebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah dan kita dijauhkan dari neraka dunia dan akhirat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.